ini adalah podcast pertama dari KISP dan sama kita udah ada 2 orang narasumber. Sebelah kanan saya di sini ada Mas Edward. Dia adalah koordinator dari Komite Independen Sadar Pemilu, dan sebelah kiri kita sudah ada Mas Iqbal Hatami. Mas Iqbal ya panggilan akrabnya. Oke, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja sama 2 orang yang cakep-cakep ini. Amin. Aminin aja. Oke, untuk yang pertama nih teman-teman, ini kan podcast perdana kita ya. Kira-kira untuk tujuan kedepannya podcast ini mau kita isi dengan apa? Ya, jadi kan kita bentuk wadah baru ini sebenarnya untuk kemudian menjadi wadah pendidikan digital istilahnya. Iya, menarik. Karena melihat keadaan hari ini kita diserang virus corona, kita tidak bisa berkumpul orang banyak yang biasanya kita ngadain seminar, diskusi. Tapi ya hari ini kita mau apa gitu. Nah, akhirnya kita kepikiran kemarin buat bikin podcast yang melakukan media. Karena kan sekarang anak-anak muda diamnya di kos, di rumah aja, sampai ada hashtagnya itu kan ya. Iya, di rumah aja tapi boleh dong sambil dengerin podcast sambil kita. Podcast, lihat HP kan. Pasti kerjanya kalau nggak lihat HP ya lihat laptop, skripsian, tugas, kerjaan. Iya, daripada stres gitu kan mikirin atau ngelihat berita-berita tentang corona terus, mending kita dengerin podcast kita gitu. Ya liburnya tetap produktif. Tetap produktif. Oke, kalau Mas Edward sendiri gimana nih? Ya, yang pasti hari ini karena virus corona, jelas sasaran kita harus masuk ke digital. Yang kedua, tentu sekarang sudah eranya digital. Apapun informasinya, apapun kegiatannya, saya pikir perlu supaya anak muda bisa mengetahui terkait pendidikan politik melalui HP-nya, kan begitu. Nggak harus juga kita bikin event ngeluarin uang banyak, kan nggak punya uang kita. Artinya dengan digital kita gratis. Kita bisa kasih semua informasi apapun khususnya terkait pendidikan politik ke anak muda. Apalagi sekarang jadi referensi utama ya. Betul, ya. Berarti ini cukup efektif lah ya cara-cara yang seperti ini untuk kita menyebarkan edukasi kepada anak-anak muda. Karena kalau kita bikin event terus dikira kita banyak uang, kan repot ini. Makanya kita ganti. Ini kan gratis. Kamera, ngopi dan lain-lain. Nah, harapannya nanti ke depan gini juga, Mbak. Kita nanti akan ngundang tokoh-tokoh juga yang nanti akan siapa aja sih yang mau diundang? Wah, ini rahasia. Makanya masih pantengin terus ya? di podcast kita, sosial media kita, YouTube, Instagram, Twitter dan lain-lain. Oke, ini nanti podcastnya bisa didengar di platform apa aja? Yang pasti YouTube ya, nanti kita akan upload YouTube, Instagram dan Twitter ya. Karena mungkin nanti di sosial media seperti WA, biar isinya grup WA nanti nggak cuma berita-berita aja ya. Nanti ada video kita juga, kita share di grup keluarga nanti. Iya, biar grup keluarga itu isinya bukan hoax lagi kan, tapi emang benar-benar informasi yang valid dari kita, salah satunya dari KISP. Ya, seperti itu. Oke. Nanti kita namain ini Kiss Friend Podcast ya. Iya, Kiss Friend Podcast. Kira ada yang mau jelaskan itu maksudnya apa? Gitu. Oke, kalau Kiss Friend itu awalnya adalah nama sapaan kita kepada teman-teman kita yang sesama pegiat ke KISP dan juga kepada apa tuh namanya? Simpatisan. Volunteer kita kayak gitu, pegiat kita. Oke, gue bingung mau apa lagi. Ini kan bisa di-cut kan? Ini bisa di-cut ya? Oh gitu. Oke, kan dari tadi tuh kita kayak udah pede banget ini podcast bakal banyak yang dengerin. Sebenarnya seberapa menurut Mas Edward nih, seberapa tertarik sih anak muda sebenarnya di dunia politik itu? Kan anak muda tuh dia menggunakan sosial media, tapi kan tidak banyak yang tertarik untuk melihat berita politik. Mereka tuh lebih tertarik ke hal-hal yang entertain atau hal-hal yang menurut mereka asik kayak gitu. Sementara untuk politik ini kan agak susah ya, narik anak-anak untuk tertarik sama politik itu gimana? Ya, jadi saya ini agak serius ya ngomongnya ya, berarti. Agak serius. Jadi ada satu penelitian menarik sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya apakah milenial itu apatis? Enggak. Milenial tidak apatis. Cuman cara pendekatannya mungkin yang berbeda. Mungkin dengan cara non konvensional, artinya konvensional yang tatap muka itu sudah bukan lagi ranah yang disukai anak muda. Karena pertama kita harus datang ke tempat yang untuk diskusi atau tempat seminar, setelah itu mendengarkan satu arah. Saya pikir itu sudah bukan eranya lagi. Dan semua hari ini informasi tidak lagi juga melalui media koran atau media cetak. Semuanya berbasis HP. Nah, atau berbasis digital atau teknologi atau media sosial di sana. Nah,
apakah minat generasi muda itu tinggi terhadap politik? Saya pikir tinggi, tapi dengan cara mereka yang berbeda. Caranya kayak gimana kalau biasanya? Ya mungkin hari ini orang kalau mau memberikan argumentasi tidak lagi harus datang ke kantor gubernur atau datang ke kantor wali kota teriak-teriak, kan tidak. Semua dengan Twitternya atau dengan Instagramnya atau dengan Facebook tinggal mengetek saja orang itu, maka jadi gundah gulana. Oh, artinya cara pendekatannya harus menyesuaikan. Betul. Seperti yang dilakukan Presma UIMI kan begitu. Artinya dia melakukan siapa apa? Siapa tuh? Emangnya pernah melakukan Jadi, apa Presma UIMI? Ini dikat aja guys, please. memberikan kritik terhadap penampu kebijakan, setelah itu viral di Twitter. Itu salah satu bukti sebenarnya hari ini mudah sekali cara kita isunya memberikan suatu membangun opini publiknya itu mudah. Sangat mudah sekali. Jadi Dan podcast saya pikir salah satu cara ini sebenarnya memberikan satu literasi politik baru. Nah, kalau hari ini kita boleh kritik nih, apa ada sekarang suatu institusi, baik itu partai politik atau institusi pemerintah yang concern terhadap terkait edukasi politik? Saya pikir masih kurang. Ada tapi bertemu tatap muka, berbasis digital masih jarang. Nah, mungkin ini jadi satu harapan baru menyosong pilkada nanti. Kita bisa berhimpun di salah satu komunitas virtual untuk saling memberikan kontribusi di sana. Sebenarnya kehadiran podcast ini kan untuk mempermudah pemahaman ya. Karena kan kita kemasnya nanti dengan bahasa yang ringan, dengan data-data yang juga mudah dicerna. Betul. Sehingga nanti literasi anak muda itu bisa percepatan di sana, ada akselerasi. Nah, kita bayangkan nanti misalkan partai politik juga bikin podcast. Kayaknya asik ya. Bakal seru ya. Bakal lebih berwarna juga, dan pengetahuannya yang selama ini partai politik seharusnya punya fungsi untuk sosialisasi politik, tapi sejauh ini kita belum tersentuh dengan hal-hal yang seperti itu. Ini menarik sebenarnya. Kalau ini bisa menginfluence partai politik ya, artinya partai politik juga tidak harus sering mobilisasi. Ya, betul. Mobilisasi itu bisa dilakukan di komunitas virtual yang saya sebutkan tadi. Dengan dia memberikan ide, gagasan, dan dia permanen nanti di dalam suatu media sosial tersebut, baik itu IG, Twitter atau Facebook. Anak muda bisa mengulang-ulang lagi visi misinya itu, bisa dicermati lagi daripada sering mobilisasi bagi uang dan segala macam. Mungkin ini jadi salah satu solusi sebenarnya. Anak muda juga lebih tertarik ngopi, duduk di meja kopi daripada duduk di ruang seminar. Benar. Kayak bosen ya, cuman 2 jam mendengarkan orang ngomong yang itu cuman konteksnya cuman formal kayak gitu, daripada kayak sebenarnya gitu. Berarti kan politik ini tidak berat ya. Nggak berat, tapi cara sekali. penyampaiannya itu tergantung bagaimana. Betul. Kadang penyampaiannya yang terlalu berat ya. Iya, dan kadangkala memang karena kita adalah komite independen sadar pemilu, mungkin kalau kita udah terbiasa kali ya dengan yang namanya edukasi politik. Tapi fenomena yang terjadi sekarang di negara kita, di Indonesia, mungkin teman-teman juga nyadar kali ya, hadirnya partai politik itu bahkan hanya ketika menjelang pemilu aja gitu. Nah, momen-momen kayak gini justru malah kosong, nggak ada literasi politik, nggak ada edukasi politik. Jadi anak-anak muda tuh kayak ada sindrom yang kaget gitu, kayak menjelang pemilu tuh baru pada sibuk ngobrolin ini, padahal mah dalam keseharian juga kita harusnya mampu untuk bagaimana menggunakan politik ini dalam keseharian kita juga. Menyambung itu benar sekali. Jadi justru anak muda sekarang dihadapkan dengan konflik-konflik secara horizontal antar elit politik gitu. Di televisi isinya ya konflik, di televisi isinya adalah kepentingan partai politik. Tidak dihadapkan dengan literasi seperti ini. Nah, itu mungkin ya podcast ini semoga bisa jadi referensi politik bagi anak muda. Iya, kita juga pengen nunjukin kalau politik itu tidak sepanas dan tidak seramai yang ada di media selama ini gitu. Politik itu bahkan asik gitu loh ya kan, kalau misalnya kita tahu lebih dalam. Kalau Mas Edward gimana? Ya, yang pasti politik ini satu kebutuhan dari orang mulai lahir sampai dia meninggal pun itu urusan politik yang diurus. Bener. Kedua, kita tidak bisa pungkiri negara kita setiap sesuatu yang itu memiliki hajat untuk orang banyak, yang dibahas itu adalah kepentingan politik, artinya keputusan politik. Maka sebenarnya kontribusi partisipasi masyarakat itu penting. Nah, ciri negara demokrasi itu kan salah satunya adalah melibatkan sebanyak mungkin masyarakat untuk terlibat sebenarnya. Benar. Problemnya adalah ketika kita mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat di sebuah negara demokrasi, masyarakat dituntut harus memiliki keterampilan politik. Itu menjadi salah satu konsekuensi. Keterampilan politik ini harapannya dia mampu memberikan suatu masukan, memahami kewajibannya,
memahami haknya untuk memberikan saluran-saluran politiknya di DPR atau di legislatif, eksekutif atau yudikatif. Dan itu keterlibatan itu harus dipenuhi oleh masyarakat sebenarnya. Tapi ngomong-ngomong politik nih, kayaknya luas banget. Udah 10 menit ya. Oh ya. Tapi ngomong-ngomong soal politik nih, kita bentar lagi kayaknya mau pilkada juga ini ya. Iya, mau pilkada tanggal 20 April ya. Sorry, 20 September. 22. Jadi kita lupa. 23 September 2020. Ini nih, jangan sampai nanti anak muda juga nggak tahu kan tanggal. Iya. Saya aja lupa loh. Iya. 22 September. Ngeprank aja kita tahu kok sebenarnya sumpah. Oke, tadi agak menarik yang disampaikan sama Mas Edward terkait dengan keterampilan politik. Menurut teman-teman berdua nih, apakah anak muda Indonesia tuh udah punya keterampilan politik itu untuk sekarang nih? Siapa nih? Iqbal apa saya? Siapa nih? Ya boleh dua-duanya. Jadi lihat anak muda sekarang ya. Sebenarnya yang terbatas pada anak muda sekarang itu adalah cara mengekspresikannya ya Mbak. Yeah. Mengekspresikan gagasannya terutama masalah politik. Politik ini sangat luas ya, termasuk partisipasi publiknya seperti apa. Yeah. Nah ini terbatas. Kadang-kala sosial media yang harusnya bisa dijadikan sebagai alat percepatan penyaluran gagasan tersebut hanya jadi sebatas ajang curhat. Oh iya. Kayak kita lihat sekarang kan lagi tren nih, Twitter jadi ajang sambat. Iya, Anda pernah kayak gitu nggak? Saya sekarang lagi libur dulu main Twitter. Oh, lagi libur, kenapa kalau libur? Gitu. Jadi harapannya sih anak muda bisa mempunyai literasi digital yang bagus ya. Sehingga di sosial media bisa jadi ajang ekspresi yang menarik gitu. Jadi ajang taruh gagasan yang ini ya. Iya benar. Gitu. Jadi emang dunia maya itu dipergunakan untuk memperbincangkan hal-hal yang bersifat publik kan, harusnya, untuk kepentingan bersama. Jadi bukan karena egoisme kita masing-masing. Kadang tuh ya, apalagi belajar dari pemilu yang kemarin, banyak banget tuh yang gontok-gontokan di sosial media. Tapi sebenarnya juga mereka tuh mereka bahkan tidak tahu tuh visi dan misi calon siapa yang mereka dukung, tapi mereka lebih kepada untuk mengekspresikan diri mereka sendiri. Jadi mereka mengekspresikan egoisme mereka sendiri kayak gitu. Iya. Ini dikat dulu nih. Iya nggak apa. Sampaikan sama Mas Edward. Masalah keterampilan politik, apakah anak muda kita, generasi milenial kita sudah memiliki itu? Secara utuh belum, saya rasa. Karena problem kita hari ini, anak muda itu mengalami degradasi informasi yang cukup luar biasa. Apa itu degradasi informasi? Berat sekali bahasa. Artinya gini, informasi politik mereka jarang temui. Ya, politik betul. yang mereka pahami biasanya adalah bagaimana politik kompetisi, bukan bagaimana politik itu dipahami. Mereka memahami hak dan kewajibannya, memahami bagaimana cara menyelesaikan masalah. Itu juga masih kurang didapatkan oleh generasi milenial. Kenapa saya bilang degradasi? Informasi yang bertebaran di media sosial itu bukan informasi yang benar-benar real untuk memberikan edukasi yang baik. Nah ini jadi problem sebenarnya, salah satunya itu jadi problem. Nah apa sih sebenarnya pendidikan politik yang baik itu? Sebenarnya salah satunya adalah memasukkan nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan di sana. Saya sering bilang ada 4 poin penting sebenarnya yang harus dimiliki, keterampilan politik yang harus dimiliki oleh generasi muda. Pertama, harus ada pendidikan yang mampu mendorong generasi milenial memiliki kemampuan, keterampilan, dan keberanian untuk memahami memecahkan masalah di lingkungannya atau di sekitar wilayah yang dia tinggali. Itu juga harus mereka pahami itu. Kedua, harus ada juga pendidikan yang mendorong generasi milenial sebagai warga negara untuk mampu memahami hak dan kewajibannya di lingkungannya. Hak dan kewajiban ini gimana? Yang pertama, dia memahami bahwa keputusan politik itu adalah hak dia. Hak dia untuk mendapatkan apapun keputusan politik tersebut. Kedua, hak yang harus dia miliki lagi adalah dia punya hak untuk ikut merumuskan sesuatu problematika kebijakan yang itu yang itu berdampak kepada banyak orang. Nah, itu juga harus dimiliki. Ketiga, juga harus ada kemampuan sebenarnya, saya sering bilang kemampuan yang mampu memberikan rangsangan ide kritis terhadap generasi muda ini. Ide kritis ini kan macam-macam sebenarnya. Dia harus dihadapkan dengan suatu problematika, misalnya korupsi. Kenapa sih terjadi korupsi? Dia harus kritis juga tentang itu. Nah, itu juga harus didapatkan. Dan masih banyak lagi sebenarnya terkait itu. Nah, problem kita hari ini, anak muda itu masih terposisi sebagai klien, bukan citizen tadi. Kalau klien, hubungan yang terjadi antara hubungan yang terjadi antara
pejabat publik atau kita bisa sebut politisi atau pemimpin kita itu hanya bersifat sementara saja saat proses pemilu. Selesai proses pemilu ya selesai. Padahal konsep negara demokrasi yang baik adalah menempatkan posisi warga negara tadi menjadi good citizen tadi. Iya. Nah, ini perlu keterampilan politik. Nah, sekarang informasi tidak lagi sifatnya tatap muka. Iya. Semua bisa diakses melalui HP. Semua informasi yang baik-baik dan buruk-buruk juga bisa diterima dari HP. Maka di HP tadilah kita memberikan suatu informasi yang baik, benar dan terdidik. Itu saya pikir. Oke, menarik ya teman-teman semuanya. Jadi media ini adalah salah satu cara kita juga untuk meningkatkan apa tadi namanya kata Edward? Pemahaman keterampilan politik, kritis anak muda, kemudian ya banyak hal nanti. Ya banyak hal, pemberitaan informasi dan lain sebagainya. Termasuk tadi mengasah keterampilan untuk politik tadi ya, berekspresi tadi ya. masalah. Iya, karena sampai kapan anak muda ini nanti akan dari yang statusnya sebagai klien hingga menjadi citizen ini kita yang tahu apa yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Nah, untuk memupuk itu semua nggak ada salahnya teman-teman semuanya untuk pantengin podcast Kiss Friend. Iya, itu. Dadah, sampai jumpa di podcast selanjutnya.